Sebelum Ahilman mulai, kita udah sholawat, kita udah doa, kita sempurna. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Sambil didoakan yang jawab salam mudah-mudahan panjang umurnya. Yang jawab salam mudah-mudahan tambah banyak rezekinya. Yang punya hutang ada? Yang punya hutang ada? Yang mana orangnya? AA doakan mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum berangkat haji ada? Yang belum umroh ada? Mau haji? Mau umroh wajib? Lebih keras jawabannya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah. Wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan di bulan Rajab
dan sampaikanlah umur kami untuk bertemu bulan suci Ramadan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosaku dan sayangi hidupku, dan terimalah setiap taubatku. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ini meja pindah ke pinggir aja. Ayo, ayo. Biasa nggak? Ayo. Pinggir aja di situ aja. Nah, biar Ahilman bisa gerak. Nah, dah makan tedai cicing tehnya, jadi asa heureun tadi teh. Mau maju teuing kasihan. Sehat dompetnya. Yang terakhir lebih keras suaranya. Itu menunjukkan jeritan hati yang paling tersakiti biasanya. Senang ketemu Ahilman hari ini enggak? Alhamdulillah ya. Ini kajian Ahilman pertama. Di rumah seperti ini atau tidak? Alhamdulillah, jujur ya, alhamdulillah. Allah suka atau tidak? Bunda datang ke majelis ilmu, Allah senang atau tidak? Istiqomah di jalan Allah. Karena yang paling mahal dari setiap amal itu adalah istiqomahnya. Catat status hari Selasa itu. Yang paling mahal dari setiap amal itu apa? Istiqomahnya. Makanya Bunda dengan ilmu itu membuat kita makin dekat sama Allah. Makin dekat ke Allah, sabar. Ketika beramal makin ikhlas. Ketika ada takdir makin ridho. Ulangi. Dikasih nikmat makin syukur. Dikasih ujian makin sabar. Ketika beramal makin ikhlas. Ketika ada takdir makin ridho. Itu ciri ilmunya bermanfaat. Makin dekat ke Allah, makin yakin. Pulang ngaji tuh senyum. Bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia yakin sama siapa? Allah. Godanya luar biasa, ngujinya luar biasa. Bunda tenang. Anak titipan siapa? Anak anugerah dari siapa? Anak nikmat dari siapa? Bunda nggak akan ngeluh, nggak akan keluar. Betul apa betul? Iya apa iya? Satu, ciri tanda ilmu bermanfaat itu bikin kita tambah. Catat Bunda, setidaknya ada 3 keutamaan sholat duha. Yang pertama, sholat duha itu memudahkan rezeki. Satu apa? Memudahkan rezeki. Memudahkan rezeki. 2, melancarkan urusan. 3, mencukupi kebutuhan. Maka orang yang sholat duha, kata Nabi, yang tidak tertinggal sholat duha, minimal cukup pasti cukup atuh. Jadi karena banyak tuh nyambung. Jangan minta banyak tapi minta cukup. Karena yang banyak belum tentu, tapi yang cukup pasti cukup. Betul apa betul? Iya apa iya?
Ibu punya suami ganteng, pusing nggak? Kela. Sok, pilih mana? Ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Pilih no mana? Pasti jawabannya ganteng menenangkan, betul? Tapi mohon maaf bunda, teteh sayang, faktanya yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Betul? Sok punten, ibu kabayang tidak punya suami kayak Ahilman. Saya nggak bilang saya ganteng ya. Ibu punya suami kayak begini, ulah. Nu kieu mah loba kahayang. Aduh ibu. Betul? Status hari Rabu itu tuh. Maka sederhana aja. Orang yang cukup itu nikmat atau tidak? Karena hidup kita sama orang sama apa beda? Jadi amalnya bukan karena oleh-oleh. Amalnya bukan karena oleh-oleh, tapi amalnya karena siapa? Allah. Bukan karena. Ditanya, Ece, ari Ece naha kamari teu ngaji, atuh da si Ceida teu ngaji. Lamun Ceida teu ngaji, abi eueuh tebengan. Da selama ini ngaji teh neb sama Ceid. Lamun kerja, ada yang istirahat. Tapi lihat, orang yang berangkat sendiri nggak sendiri tetap ngaji, betul? Punten, Ahilman lihat ini ada geng besti. Ini geng besti biasa nate aya 14 jalema. 20 daa tahu karena masuk di grup besti. 32. Tapi geng besti tetap masih ada. Betul? Bagi-bagi ternyata majelisnya, betul? Masya Allah. Kamu mah ngaji ge perubahan. Kitu keneh. Ibu dak nu jadi bikin berubah teh bukan ustadznya, betul enggak? Yang bikin berubah siapa? Allah. Betul? Ibu ngajak teman enggak berubah, ibu ulah stres. Ustad, percuma cetuti mah percuma Ustad. Ngaji ke berkali-kali terubah-rubah percuma cetuti mah. Ulah gitu. Da cetuti berubah atau tidak bukan karena kita, betul? Karena siapa? Ibu menyampaikan yang baik, bagus tidak? Menjaga dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga cirinya ilmunya menjaga dia dari perbuatan dosa dan banyak tidak? Banyak. Ada godaan dari diri sendiri, ada nggak? Godaan dari orang terdekat, ada nggak? Godaan dari pikir. Lamun diajak ngagibah langsung, ulah ngagibah. WA. Seru eta ge. Sok, Hilman tanya, gibah dosa kecil apa dosa besar? Hati-hati. Bahkan disebut ngaji ngagibah. Pulang ngaji merada mending bernya. Poho deui meureunannya. Rada mending lah. Pas pulang meureun rada poho elmuna. Ieu mah pas ngaji ngagibah. Nauzubillahi min dzalik. Yang paling menyakitkan nu digibahkeun teh saha? Ustad. Aya we eta pembahasan teh. Matak hayu bunda. Ini bulan Rajab, betul? Jadikan majelis ini jadi ilmu yang bermanfaat. Setuju? Ada 3 ciri dan tanda ilmu bermanfaat. 1, ilmunya membuat dia semakin dekat dengan Allah. Yang kedua,
ilmunya membuat dia semangat untuk beramal soleh. Yang ketiga, ilmunya membuat dia menjaga dari dosa dan maksiat. Jelas atau tidak? Makanya setiap pagi ya bunda sayang, jangan lepas ya baca doa yang dianjurkan oleh Nabi. Doanya minta ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang baik, dan minta amal kita diterima. Betul? Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bunda baca doa itu setiap kapan? Setiap pagi. Setiap pagi baca doa tersebut agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya itu jawaban teh. Matak puntennya banyak suami yang suka komplain ke Ahilman teh. Istri saya teh ngefans pisan ka Ustadz Hilman. Eta di HP apa judulnya? Ketika doa sulit dikabulkan. Bunda sering berdoa atau tidak? Suka berdoa? Semua doa dikabulkan atau ada yang tidak dikabulkan? Doa itu permohonan dan permintaan seorang hamba yang lemah kepada Allah yang maha besar. Saya ulangi. Doa ada berapa? Dalam doa ada 3 kata kunci. Yang pertama, doa itu permohonan dan permintaan. Jelas? Jelas? Berarti doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Status hari Kamis itu. Doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Kalau memohon dan meminta, berarti yang paling tahu dengan permintaan tidak dikabulkan. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kita sebagai hamba maunya doa itu dikabulkan. Jelas? Maka kata kunci yang kedua, hamba. Yang seperti apa? Yang lemah. Bunda nanya, kenapa kita harus berdoa? Karena kita ini hamba. Betul? Hamba yang seperti apa? Yang lemah. Maka yang sulit dikabulkan. Kira-kira yang salah permintaannya, hambanya, atau Allahnya? Sampai sini jelas nggak nih? Biar Ahilman kasih dulu cara berpikirnya. Kalau ada doa yang belum dikabulkan, berarti yang salah permintaannya, hambanya, atau Allahnya. Saya kasih waktu 1 hari 1 malam untuk mendiskusikan ini dengan suami ibu ya. Ulangi. Kalau ada doa yang belum dikabulkan, sulit dikabulkan, berarti yang salah permintaannya, hambanya, atau Allahnya. Baik, bunda sayang, yang pasti yang tidak akan. Ada nggak yang suka bilang begitu? Ada. Ya Allah. Ada nggak yang suka bilang begitu? Ada. Ya Allah, kenapa takdirku begini? Ada nggak yang begitu? Ya Allah, apa nggak ketukar suami saya? Apa nggak ketukar sama suami Celilis? Ya Allah, dah suami Celilis semeni asa soleh. Ya Allah,
Ada nggak yang suka menyalahkan Allah? Ada. Nyalahin Allah, nyalahin takdir, ada? Padahal kita hari ini sepakat Allah itu tidak mungkin salah. Allah tidak akan pernah salah. Betul apa betul? Dari hamba yang memintanya. Betul? Kalau ada doa yang belum dikabulkan, yang salah adalah kita hambanya. Setuju atau tidak? Setuju? Apa Ustadz yang salah dengan doa kita? Apa aalis? Ada 5 kesalahan. Nanti ketemu lagi hari Selasa insya Allah di Asofia pekan depan. Kemudian Ahilman hari Minggu tanggal 3 Maret. Sudah daftar apa belum? Ada acara menata hati, udah daftar apa belum? Nah ibu daftar ya. Itu menata hati di Puri Begawan. Yang mau ikutan, yang belum daftar, daftar ya. Sok tulis WA-nya. Yang mau ikut tulis WA-nya 0852 tulis 0852 05 kali 0852 kosongnya 5 kali 00000301. Ibu WA ke situ, daftar. Keburu habis. Katanya sesi 1 sudah habis, tinggal sesi 2. Ibu nanti insya Allah yang ibu-ibu yang agak sepuh-sepuh kita akan siapin lift. Kan di Puri Begawan ada liftnya. Naik we karena lift sorangan kadinya ayah ya. Nanti ibu yang lansia yang udah sepuh nanti masuknya lebih duluan. Kalau ada yang mau pakai kursi bilang sama panitianya pakai kursi. Asal jangan di kursi panggung Ahilman. Herin atuh dak kumaha ketes. Di napa belit kata dirinya. Ibu, insya Allah kita akan doa sebelum Ramadan insya Allah ya. Karena Ahilman waktunya sangat sulit untuk datang kajian terus. Jadi Bunda silahkan yang mau ikutan daftar di situ. Di situ materinya lebih dalam karena ada videotronnya. Jadi materinya ada di belakang dan biasanya di akhir ada doa muhasabah yang lebih panjang. Insya Allah. Barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan hari ini. Oh belum ya? Oh kirain udah tadi teh belum ya? Oh belum ya? Sampai mana tadi teh? 5 sebab kenapa doa sulit dikabulkan. Saya kok lihat ini masih banyak wajah yang baru ketemu kayaknya ya. Coba angkat tangan yang baru ketemu Ahilman ada nggak? Baru ketemu langsung? Istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Punten. Ini yang baru ketemu memang orang Bogor atau orang luar Bogor? Orang Bogor. Kamana wae atuh ari euceul. Kenapa baru ketemu sekarang? Kerja ya? Ada pekerjaan ya? Berarti sekarang izin. Bolos. Tolong kamera lihat wajah ini. Ini bolos. Masya Allah. Coba yang baru ketemu angkat tangan. Yang baru ketemu. Baru ketemu banget. Ibu baru ketemu. Ibu dari Jakarta. Dari Bogor. Di mana? Tas Tanah Baru. Oh ibu nggak ada yang nganter. Terus masalahnya dengan aku apa? Apakah aku harus menjemput ibu setiap saat, setiap waktu? Oh ibu nggak ada yang nganter. Hari ini ada yang nganter. Oh deket dari rumah jalan kaki. Masya Allah. Coba ini kan biasa kajian kita di Masjid Raya Bogor kan? Coba saya mau tanya, lebih enak di Masjid Raya apa di sini? Ting. Lebih enak di Masjid Raya apa di sini? Karena sekarang kita ada di sini, bilangnya di sini ya. Insya Allah Bunda ya, mudah-mudahan Allah izin kita bisa rutin di sini ya. Biar ibu yang Tanah Baru bisa jalan kaki ke sini ya Bu ya. Sama siapa ke sini jalannya? Sendiri. Menikarunya.
Coba siapa lagi yang baru ketemu? Ah, teteh dari mana? Nya, teteh dari mana? Hah? Cianjur. Tajur. Ah, teteh dari mana? Cianjur. Tajur. Nya. Ada yang paling jauh nggak? Yang merasa paling jauh? Ibu dari mana? Jakarta Selatan. Di mana Jakartanya? Pondok Pinang. Ada lagi yang lebih jauh dari Jakarta? Ibu dari mana? Tangerang. Asli. Asli. Ibu Tangerang asli pisan. Berangkat dari Tangerang sengaja ke sini. Bener. Kenapa ketawa hari ibu? Betul. Masya Allah. Jakarta, Tangerang. Ibu di mana? Kebon Pedes. Meni bangga menyebutkan Kebon Pedes. Kebon Pedes mah dekat di sini kan? Meni asa bangga gitu. Kebon Pedes. Meni asa bangga eta Kebon Pedes. Dekat Kebon Pedes mah. Ada lagi yang jauh. Ibu dari mana? Citerep. Citerep lumayan lah. Ibu dari Cibinong. Masih deket lah. Ibu dari mana? Hah? Jakarta Pusat. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Ibu naik apa ke sini? Naik kereta. Ibu naik apa? Naik kereta. Ada yang orang Jakarta lagi enggak? Yang pakai mobil gitu. Ya nitip duaan bade uwi ke Jakarta. Yang dari Jakarta 1, 2. Ibu dari mana? Jakarta juga. Ulah bohong. Jakarta juga. Jakarta mana? Timur. Timur, selatan, pusat. Ayo yang utara enggak? Abis ini bikin grup WA bareng. Nanti biar ngajinya sama-sama ya. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Ada lagi Jakarta? Ibu mana? Jakarta mana? Jakarta Timur. Ibu Jakarta Timur kan? Nanti janjian pulang barengan. Ibu sama suami. Mana suami ibu? Di mana? Di parkiran. Memang pekerjaannya parkir di sini. Ibu mah atuh eta mah nebeng ka suami jadi parkir di dia. Adik di mobil tunggu di parkiran. Oke. Udah cukup. Yang Jakarta Pusat, Selatan, Timur dan sama suaminya. Timur maksudnya begitu. Karena ibu sama suami nggak usah minta sama Ahilman ya. Ini yang 3 orang ini nanti pulang dari kajian ke belakang ya. Ke belakang, bukan mah. Di belakang mah rek naon kumangki. Nanti masing-masing mau kasih 100.000 ongkos buat pulang ya insya Allah ya. Ya nanti pulang ya ke belakang ya. Dan ibu yang dapat dari AA, tahu kan sedekah yang paling baik? Iya, sedekah sama Ustad. Dibalikin deh ke Ustad. Masya Allah. Ibu maaf ya, Ahilman banyak bercanda nggak apa-apa ya. Kalau yang baru ketemu nasi ate meni heureuy wae cenah. Nggak apa-apa ya. Kan ibu juga di rumah banyak masalahnya. Minimal di imah jangan banyak masalah ya. Bercanda. Tulis 5 sebab mengapa doa sulit dikabulkan. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Tolong diingetin, saya suka lupa ya, nanti pulang. Ada uangnya? Masya Allah. Oh iya, mending sekarang aja. Alhamdulillah. Ibu mangga turnuhun sami-sami. Kendai ka ada eta mang gimik hungkul. Nuhun. Ini yang dari Jakarta Selatan, nuhun. Punten ditampi ieu mah da sanes nanaon ieu mah. Iya. Jakarta Timur. Nang ning nang nang. Ibu Masya Allah. Sarang sama siapa ke sini? Teman-temannya berapa orang? 3.
Nggak cukup 100.000 banyak. Ibu bagi-bagi ibu yang kagak ada. Lumayan naik kereta. Ibu yang suka naik KRL ada di sini. Yang naik komuter. Nanti selama Ramadan ada video Ahilman di komuter lain. Jadi ada tausiah Ustadz Hilman di komuter lain. Nanti ibu nonton kieu tah. Lamun hese dipoto juga foto na kareta we kieu tah. Jadi nanti akan diputar sebanyak 72 kali dalam sehari. Jadi ada video 1 menitan di KRL di komuter lain, nanti ibu bisa nyimak di situ. Insya Allah. Cukup nggak? Nggak usah berantem gitu, biasa aja. Nggak usah berantem, nggak usah. Atau temannya bagi-bagi atuh cowok, bagi-bagi atuh cowok. Nggak usah bagi-bagi itu, nggak usah. Ibu bagi-bagi. Tenang. Itulah. Lamun punya uang langsung asupkan. Lihat yang di samping melirik kamu itu tuh yang di samping. Khawatirnya dia ambil nanti. Lanjut. Sampai mana tadi jadi lupa lagi 5 sebab doa sulit dikabulkan. 1. Sebabnya yang pertama, kurang yakin ketika berdoa. Kurang apa? Kurang yakin ketika berdoa. Buka surat Asy-Syura ayat 26. Surat apa? Asy-Syura ayat 26. Asy-Syura itu surat ke-42 ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ketemu apa belum? Surat apa? Asy-Syura surat keberapa? 42 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadlih wal kafiruna lahum adzabun syadid. Perhatikan. Dan dialah Allah memperkenankan doa orang yang beriman. Orang yang apa? Beriman. Iman tuh bahasa lainnya apa? Yakin. Betul? Jadi kalau kita terjemahkan, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang yakin, orang yang beriman. Kemudian wa amilus solihati, dan orang yang beramal soleh. Maka dalam doanya ada iman kepada Allah, dan kemudian dia buktikan dengan amal soleh. Maka Allah akan mengabulkan doa orang yang yakin dan orang yang beramal soleh. Wa yaziduhum min fadlih, serta Allah akan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Wal kafiruna lahum adzabun syadid, orang-orang yang ingkar akan mendapatkan azab yang sangat keras. Perhatikan Bunda, di situ Allah ngasih rumus sama kita. Kalau doa kita mau diijabah, syarat pertamanya harus apa? Yakin. Ini menjadi faktor penting. Karena tidak sedikit dari Bunda, dari teteh sayang, yang ketika berdoa kadang gak yakin. Mohon izin. Ya Allah, hamba tuh pengen suami teh soleh, tapi kayaknya nggak mungkin ya Allah. Tah. Eta teh termasuk yakin atau tidak? Bunda minta, tapi Bunda jawab sendiri. Itu tanda Bunda nggak yakin sama siapa? Bukankah yang menggenggam hati suami siapa? Yang punya hati, balikan hati seorang manusia siapa? Kenapa saat Bunda minta sama Allah, Bunda enggak percaya sama Allah?
Padahal Allah sampaikan wa yastajibul ladzina amanu, dan Allah hanya memperkenankan doa orang-orang yang yakin. Betul? Maka nanti yang kedua, apa sebabnya? Kurang amal soleh. Tuh. Kurang apa? Satu, kurang yakin. Dua, kurang apa? Kurang amal soleh. Karena ternyata doa itu akan semakin cepat dikabulkan oleh Allah kalau dikuatkan dengan apa? Amal soleh. Ayo buka surat Al-Baqarah ayat 186. Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan dengan iman. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Perhatikan. Dan apabila mereka bertanya, di manakah Allah itu? Dan ketika mereka bertanya, di mana Allah itu? Maka katakan kepada mereka, Allah itu qarib, Allah itu dekat. Allah itu dekat. Sedekat apa Ustadz? Sedekat apapun yang menurut kita paling dekat. Apa? Menurut Bunda apa yang paling dekat? Misal, Bunda merasa langkah Bunda lebih dekat daripada diri Bunda, maka demi Allah, Allah lebih dekat daripada langkah yang kita hadirkan. Kalau Bunda menemui Allah dalam keadaan berjalan, maka Allah sudah menemui Bunda dalam keadaan berlari. Sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah, akan menjawab setiap doa kamu sekalian. Jadi ingat Bunda, rumus doa itu setiap doa sama dengan pasti dikabulkan. Saya ulangi. Rumusnya setiap doa itu pasti dikabulkan. Ini yang bilang bukan Ahilman, yang bilang Allah. Betul? Dan apa? Maka dalam ayat lain di surat Al-Mu'min, berarti setiap doa itu pasti dikabulkan. Hanya cara mengabulkannya bukan sesuai maunya kita, tapi sesuai maunya siapa? Allah. Nah sekarang Ahilman, gimana caranya agar setiap doa itu bisa dikabulkan sesuai dengan apa yang Allah mau dan baik untuk kita? Rumusnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Makanya tadi Ahilman nyontoin tuh. Ilmu amal soleh bukan. Kemudian Ahilman ajak berdoa, minta sama Allah, pancing dengan ngaji kita. Doa yang terbaik, amal soleh bukan? Itu cara doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu hanya minta sama kita untuk apa? Untuk beramal soleh. Kalau Bunda sudah baik amal solehnya, maka setiap doa yang Bunda minta akan Allah kasih dalam hidup. Sekarang saya tanya, coba dievaluasi. Bagaimana amal soleh kita? Sholatnya bagus atau tidak? Hidup man kok jadi jempek ya itu. Sholatnya aman atau tidak? Puasanya aman tidak? Baca Qur'annya aman tidak? Sedekahnya aman tidak? Taat kepada suaminya aman tidak? Sudah jadi ibu yang baik apa belum? Itu amal soleh, menguatkan Bunda dalam setiap doa-doa Bunda. Maka Ahilman selalu bilang, setiap doa yang disertai dengan amal soleh, pasti Allah akan kabulkan dengan cara yang Allah inginkan. Betul? Jika bukan hari ini Allah kabulkan, maka Allah akan kabulkan di waktu yang akan datang.
Maka Allah itu selalu mengabulkan doa hambanya. Ada 3 cara Allah menjawab doa hambanya. Ada berapa? 3. 1, yes. 2, no. 3, wait. 1 apa? Yes. 2, no. 3, wait. Yes, Allah berikan sesuai dengan apa yang kita minta. Betul? 2, no. Allah berikan baik untukmu. Betul apa betul? Apa betul? Maka dalam hidup kadang kegagalan kita pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkan kita pada satu hal yang lain. Ahilman lulus dari pesantren, dapat beasiswa ke Tripoli, Libya. Harusnya saya berangkat ke sana. Tapi waktu itu almarhumah ibunda saya bilang, "Nak, jangan nak. Udah di Indonesia saja." Padahal dulu saya pengen. Karena dulu dari pondok kami yang bisa berangkat ke sana tuh setiap angkatan 1 orang. Diawali Ustadz Adi Hidayat. 2000 berapa Adi itu bun? 2002, kalau 2003. Langsung kakak kelas kami 2004. 2005, 2006, AA 2007. Berarti saya dengan Adi beda 5 tahun di pesantren itu. Harusnya saya berangkat ke sana. Belajar ke Tripoli juga, belajar ke Libya juga. Boleh jadi LC juga gelar di belakangnya. Tapi kata Allah, Hilman, mungkin kalau kamu maksain ke sana, akan ada sesuatu yang gak baik untukmu. Dan ternyata benar kan? 2 tahun kemudian terjadi kerusuhan di sana kan? Ada tragedi Muammar Gaddafi itu. Kita pulang. Betul gak? Dulu kita berharap kalau pulang dari sana akan begini-begini. Kata Allah teh, lamun jodoh rezeki takdirnya harus jadi ustad wae ujung lagi. Nggak harus barangkali mohon izin mungkinnya, nggak harus kuliah di sana, nggak harus mendapatkan di sana. Kalau takdirnya di situ, ke situ juga. Hanya barangkali jalannya dibolak-balik dulu sama Allah. Dibelok ke sini, dibelok ke sana, belok kanan, belok kiri, betul? Malah ke Bogor, ketemu sama Pak Safi Antonio, jadi ayah angkat kami, menyekolahkan kami. Mungkin kalau saya nggak ke Bogor, nggak akan ketemu Ce Ida, nggak akan ketemu Ce Tuti, nggak akan ketemu Ce Lilis, betul? Mungkin nggak akan ketemu ibu-ibu ceramah di sini, betul? Mungkin saya ada di mana? Kita nggak pernah tahu. Makanya Bunda jangan pernah menyesali setiap doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Kadang cara Allah membalasnya bukan memberi yang apa kita minta, tapi justru Allah menghadiahkan yang lain yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dulu sebelum nikah dekat sama siapa? Ibu dulu sebelum nikah mungkin dekat sama yang lain, mungkin dekat sama Kang Asep, mungkin Kang Agus, betul? Mungkin Kang yang lain, tapi nggak jadi nikah sama dia. Malah ketemunya sama orang yang nggak pernah kita kenal, yang tiba-tiba datang di sepertiga malam, muncul di balik jendela. Mungkin Bunda deketnya sama siapa, tiba-tiba nikahnya sama siapa, betul? Dulu Bunda ngerasa, Ustadz, aku tuh cinta banget sama cowok itu. Aku tuh udah habis banget harapannya, pengorbanannya, harusnya nikah sama dia. Tapi barangkali Allah gak menakdirkan sama dia. Bunda ketemu sama laki-laki yang lain, yang hari ini laki-laki itu laki-laki yang paling sayang sama kita. Betul? Dari suaranya agak berat tadi kalimat itu ya. Mungkin Bunda nggak jadi sama orang itu, ketemunya sama suami yang sekarang, betul? Ternyata laki-laki yang baru saya kenalnya nggak lama, tapi ternyata sayangnya banget sama saya, Ustadz. Dia banting tulang banting, kaki di kepala di kaki, kesana kemari, mencari alamat.
Palsu lagi. Kok bisa ya ayah? Kok bisa ya ada laki-laki yang gak lama kenal tapi sayangnya banget sama kita? Catat, yang bikin sayang karena Allah nitipin sayang sama suami kita. Sehingga sayang sama kita, betul? Bunda, kalau mikir logika gak nyambung atuh dah. Tuh nyambung. Suami yang kerja, suami yang banting tulang, suami yang capek, punya gaji, dikasih ke istri, kan tuh nyambung kan? Logika, nyambung tidak? Tidak. Bicara logika, kepikiran enggak? Enggak. Tapi kok ada laki-laki yang banting tulang, capeknya luar biasa, tapi ketika dia punya penghasilan, dikasih kepada istri. Ada enggak yang begitu? Ada kan? Ibu kepikiran enggak sih? Ibu pernah nggak melihat pengorbanan itu? Pernah nggak sih? Makanya mohon maaf, keterlaluan kalau ada istri yang nggak sayang sama suami. Curhat ya. Mumpung ada istri saya di sini dengerin. Jadi keterlaluan banget. Kita tuh kerja, nggak ada yang kita pikirin kecuali istri dan anak-anak. Betul? Gak ada yang lain. Jadi saya mau bilang Bunda, kalau bicara logika mah nggak nyambung, betul apa betul? Tapi kok bisa ya begitu? Bukan kita yang mau, tapi Allah yang nitipin perasaan itu kepada kita. Sama kayak istri juga. Makanya mohon maaf ya, istri menurut saya, mohon maaf, ibu rumah tangga itu profesi pekerjaan yang sangat luar biasa. Betul? Gak ada liburnya, gak ada cutinya, betul? Gak ada izinnya, biasa aja. Betul. Kayak dibela gitu loh. Gak, kita ingin melihat gitu loh Bunda, bahwa apa yang kita hadirkan hari ini kadang-kadang adalah hasil kebaikan yang barangkali belum Allah kabulkan di waktu itu, betul gak? Maka jangan pernah menyesali setiap doa yang belum Allah kabulkan. Karena boleh jadi Allah lebih tahu kapan doa itu dikabulkan untuk kita. Maka nanti yang ketiga, Allah jawab kita dengan apa? Wait, tunggu. Apa? Wait, tunggu. 1, yes. 2, no. 3, wait. Yes, Allah berikan sesuai apa yang kita minta. No, Allah gantikan dengan yang lebih baik dalam pandangan Allah. Wait, tunggu, aku berikan dia waktu yang paling tepat. Setuju? 1, kenapa doa sulit dikabulkan? Karena kurang apa? Kurang yakin. 2, karena kurang apa? Kurang amal soleh. Maka mulai hari ini, setiap yang Bunda lakukan kebaikan itu, niatkan amal soleh. Yang ketiga, Ustadz, kenapa doa sulit dikabulkan? Karena kurang bertaubat. Kurang apa? Di antara penyebab kenapa doa sulit dikabulkan, karena masih ada dosa yang kita lakukan. Masih ada harta haram yang kita makan. Maka gimana Ustadz? Mulailah doa dengan istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Maka perhatikan, kalau Bunda perhatikan, doa yang Ahilman bimbing misalnya, pasti di awalnya minta ampun dulu, betul gak? Sebelum kita minta yang lain, pasti di awal kalimatnya, ya Allah, ampuni dosa kami, betul? Ampuni dosa kami, disebutin semua. Dosa mata dari melihat yang haram, dosa lisan dari bicara yang bohong, disebutin kan? Dosa tangan, dosa perut, dosa kemaluan, dosa kaki, semua. Dosa sama orang tua, dosa sama pasangan, semua. Taubat, minta ampun sama Allah. Karena yang membuat doa sulit dikabulkan, karena masih ada dosa yang kamu lakukan. Maka kurangnya taubat jadi masalah Bunda. Kurangnya taubat jadi masalah. So mulai hari ini, daripada kita sibuk menyalahkan keadaan, lebih baik introspeksi diri. Bunda di rumah tangga ada masalah. Yang salah mohon maaf, bundanya atau suaminya?
Bunda, di rumah tangga ada masalah. Yang salah kita atau suami kita? Yang salah kita. Yang salah siapa? Bunda jangan suka nyalahin orang lain. Ayah, rumah tangga kita tuh begini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, capek. Bilang begini, ayah, rumah tangga kita seperti ini kesalahan kita bersama. Tapi yang paling banyak kayaknya kesalahan Bunda. Ini sebab doa sulit dikabulkan lu kieu tah. Hese di papatahan teh hese. Ibu merasa paling benar, hese di papatahan teh. Gak boleh Bunda sayang. Mulai hari ini kalau ada masalah, yang salah bukan orang lain, yang salah siapa? Kita. Berapa banyak di antara Bunda kalau ada masalah nyalain suami terus. Ayah gara-gara kamu, ayah gara-gara kamu, ayah gara-gara kamu. Suaminya Ibu mohon maaf ya, kadang suami bilang tapi dia nggak jadi berubah gara-gara paksaan kita. Betul? Makanya sering Ahilman bilang, suami itu berubah bukan karena cerewetnya istri, tapi suami itu berubah karena tenangnya hati istri. Catat status hari Jumat. Bunda mah hari yang menguntungkan suami itu ditulis, hari yang menguntungkan Bunda ditulis, sok itu tulis eta teh. Catat ya. Suami itu berubah jadi baik bukan karena cerewetnya istri, tapi suami jadi baik karena tenangnya hati. Catat. Jadiin status WhatsApp nu kitu teh tah. Moal ada eta mah tidak menguntungkan buat saya. Ibu sok mulai hari ini ketemu sama suami bilang, ayah, kayaknya kita harus banyak introspeksi diri. Gitu. Cek suami teh, tah kitu atuh. Mikir mamah tidak selama ini memang mamah anu salah oge. Itu juga sama, suami juga jadi salah begitu Maya. Jadi kalau bisa begini, suami istri teh kata suaminya, enggak kok, papa yang salah. Kata Bunda, enggak, mama yang salah. Papa yang salah. Mama yang salah. Gitu. Kalau masing-masing udah ngakuin kesalahan, pasti akur. Betul? Yang bikin bertengkar karena masing-masing merasa benar. Tuh. Ulangi. Yang bikin bertengkar karena masing-masing merasa benar. Betul? Makanya mohon maaf. Negara lambat kemajuannya karena banyak bertengkar. Umat Islam tidak bersatu, tidak menghadirkan kebaikan dalam hidupnya karena umat ini banyak apa? Banyak bertengkar. Makanya Ahilman kasih nasihat, jangan banyak bertengkar. Besok pemilu. Besok pemilu, jangan setuju? Beda boleh, beda pilihan boleh, beda pendapat boleh, beda pendapatan boleh. Kan biasa beda pendapatan. Mau milih nomor 1 boleh. Cukup itu aja. Mau milih nomor 2? Mau nomor 3? Boleh. Betul? Tapi kalau milih harus satu, betul nggak? Pilih nomor 1 silahkan, pilih nomor 2 silahkan, pilih nomor 3. Catat ya, puji pilihanmu setinggi-tingginya, tapi jangan menghina pilihan orang lain. Setuju? Ustadz ada di mana? Gimana saya? Nah, ini kemana ya?
Sorry ya. Sorry. Ustadz punya pilihan tidak? Tapi saya nggak harus tunjukin ke semua orang. Betul nggak? Datang ke TPS, nyoblos. Cet. Udah. Yang menang kita doakan. Betul? Yang kalah kita doakan. Jangan dihina. Ibu jangan bertengkar gara-gara beda pilihan. Saya mah nomor hiji. Si Ustadz nomor hiji. Semua nomor lain gitu. Kita hiji, ini 2, ini 3. Boleh atau tidak? Ibu jangan-jangan, mohon izin ya, jangan jadi nggak ngaji gara-gara beda pilihan. Betul? Gara-gara AA milih nomor yang lain, ibu jadi nggak ngaji lagi. Naon si Ustadz mah beda pilihan jeung ibu. Pemilu mah 5 tahun sekali, betul? Tapi kebersamaan kita setiap hari, setiap saat. Setuju? Ibu jangan mau dibenturkan, jangan mau dipertentangkan, jangan, sayang. Betul nggak? Nggak usah stres urusan capres. Setuju? 1, ibu bukan capresnya. Dan ibu juga bukan istri capresnya. Ya pasti itu mah. Nggak usah stres. Yang kedua, yang kepilih sudah ada dalam takdir Allah. Betul nggak? Kita mau ngotot yang mana, kalau Allah nggak berkehendak nggak jadi. Betul? Kita bilang harusnya dia nggak jadi, tapi kalau kata Allah jadi atau tidak? Jangan banyak bertengkar. Setuju? Nanti pemilihan jalan. Ngaji kita jangan sampai berhenti gara-gara beda pilihan. Setuju? Sok, semangat. Jangan bertengkar. Di rumah tangga jangan bertengkar. Karunya budak. Mikir lain seri ya teh. Di rumah tangga jangan bertengkar. Kasihan siapa? Anak. Suaminya bertengkar, istrinya bertengkar, anaknya jadi wasit. Dang ding ding dang. Oh, dang ding. Oh, lieur. Cek anak teh, itu nu mana nu bener bapak atau ibu lieur. Shh. Ibu, kalau ada masalah dengan suami, selesaikan dalam kamar. Kalau bisa di ruang tengah, di ruang tamu, di ruang bersama keluarga, anak kita mah jangan tahu apa. Setuju? Jangan suka bertengkar. Tobat. Minta ampun sama Allah. Daripada nyalahin orang, lebih baik introspeksi diri. Karena yang membuat doa sulit dikabulkan karena kurang apa? Taubat dari dosa. Yang keempat, yang membuat doa sulit dikabulkan karena kurang tenang dalam berdoa. Kurang apa? Tenang. Bunda mah suka pengen gurung gusuh. Pengennya yang diminta ini kudu jadi ini. Tenang. Betul? Berapa banyak di antara permintaan yang bunda minta tapi belum Allah kabulkan dengan sesuatu yang tanpa bunda minta tapi Allah berikan. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang bunda minta belum Allah kabulkan atau lebih banyak yang tidak kita minta tapi Allah berikan? Menurut Ahilman mah lebih banyak yang tidak kita minta tapi Allah berikan dan kabulkan. Sok bunda setiap malam mau tidur pernah nggak minta begini, ya Allah besok pagi bukakan mata saya lagi. Suka? Oke. Pernah gak gini doanya? Ya Allah, besok mata saya kalau bisa buka, bisa tutup. Pernah gak minta begitu? Pernah gak? Enggak. Nu aya, ya Allah, kumahanya suami teh meuni kieu-kieu wae ya Allah. Yang bunda meminta masalah bunda terus, tapi sesuatu yang Allah kasih tanpa bunda minta, tak pernah bunda pikirkan. Betul gak? Bunda gak pernah minta mata bisa terbuka tertutup. Kabayang teu lamun mata muka terus. Kan jadi kieu meureun kieu tah.
kieu terus. Biar tuh. Jangankan yang punya mata, yang ngelihat juga pusing, betul nggak? Bunda pernah nggak minta sama Allah, ya Allah, besok jangan sampai bulu mata saya lebih panjang daripada bulu rambut saya. Pernah nggak minta begitu? Pernah nggak? Tapi Allah tuh maha baik. Tanpa bunda minta, Allah tahu bulu rambut panjangnya lebih duluan daripada bulu mata, betul? Bulu mata terpanjang-panjangnya, gitu dengan tetap. Kabayang teh lamun bulu mata panjang. Katutup banget orang merena. Bunda pernah nggak setiap malam minta, ya Allah, besok mampukan saya untuk buang angin lagi? Pernah nggak? Nggak pernah. Yang ada kadang-kadang bunda ngeluh kalau suami hitut. Kan suka begitu suami tehnya. Tiba-tiba buang angin, bunda nyolong, ayah hitut wae. Alhamdulillah bunda. Banyak orang yang harus masuk ke rumah sakit gara-gara gak bisa kentut, betul gak? Makanya kalau suami gak kentut tanya, ayah kapan kentut lagi? Kok agak curiga ini ayah gak kentut-kentut. Ibu mahal oksigen teh, betul apa betul? Makanya kalau suami kentut syukuri. Tut. Langsung ibu teh, alhamdulillah suami saya bisa kentut, ya Allah. Berarti masih sehat, ya Allah. Dan kalau bau berarti bagus. Hidung ibu masih berfungsi, betul enggak? Tapi ibu suka begitu apa enggak? Enggak pernah. Coba kalau besok lusa hidung ibu dicabut nikmatnya sama Allah. Nauzubillah, COVID kamari tah. Terjelas itu bau naon itu. Ternyata nikmat Allah banyak tidak. Tapi ibu kadang kurang tenang. Betul nggak? Nah begitu, nah begitu. Cek Allah teh sok teu tahu diri maneh mah gitu merenan. Kamu suka nggak tahu diri? Bukankah banyak yang aku beri tanpa kamu minta? Daripada yang kamu minta belum aku berikan. Tenang ece. 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 Tenang ce, tenang. Makanya mohon maaf ya, Ama suka sedih kalau ada bunda yang izin ya. Kalau hidupnya lagi sulit, tiba-tiba frustasi, nauzubillah jangan ya. Ada yang mohon maaf, lebih tenang, dak kita punya. Makanya kalau suami kelihatan gelisah, bilang, ayah, sing tenang, dak kita punya. Kalau anak kita gelisah, bilang, nak, sing tenang, kita punya. Ibu dulu yang minta ibu hidup siapa? Enggak ada. Emang ibu pernah minta pengen hidup? Enggak, tapi Allah kasih, betul enggak? Waktu ibu kecil, ibu nangis, rezeki datang tidak? Ibu dalam kandungan, rezeki datang tidak? Sekarang ibu udah hidup, udah gede, udah dewasa, maknya Allah ninggalin kita. Betul? Kita dalam kandungan aja Allah selalu menjaga kita. Maka dalam hidup pun Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Maka hari ini mantranya sing tenang, dah kita punya. Ayo angkat tangan kanannya, simpan di pundak kiri kitanya. Nih dada kita nih. Bilang sing tenang, kita punya Allah. Yuk lebih keras, sing tenang, kita punya Allah. Kayak angkat lagi tangan kanannya, simpan di pundak sahabat kanannya. Bilang, ulangi, sing tenang, kita punya Allah. Yang keras, sing tenang, kita punya Allah. Jangan galau, jangan gelisah, sing tenang, kita punya Allah. Jangan sedih, sing tenang, kita punya Allah. Tenang nggak? Tenang. Masalah selesai tidak? Tidak. Bunda, orang beriman itu bukan tidak punya masalah. Orang beriman itu dikasih tenang ketika punya.
Kenapa orang beriman bisa tenang? Karena dia punya tenang. Jelas? Yang kelima, yang membuat doa sulit dikabulkan karena kurang husnuzon sama Allah. Insya Allah. Kurang apa? Husnuzon sama Allah. Maka mulai hari ini bunda sayang, untuk setiap doa yang kita panjatkan, yuk belajar apa? Husnuzon sama Allah. Ana indadzonni abdibi. Kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. 5 sebab kenapa doa sulit dikabulkan. 1, kurang apa? Kurang yakin. 2, kurang amal soleh. 3, kurang taubat. 4, kurang tenang dalam doa. 5, kurang husnuzon dalam berdoa. Pertanyaannya, Ustadz, apakah doa kita akan dikabulkan? Yakin dikabulkan. Apalagi doa perempuan. Doa ibu-ibu itu punya potensi lebih mustajab doanya. Maka ada doa perempuan yang sangat mustajab. Siapa saja perempuan itu, bagaimana doanya? Insya Allah kita akan bahas di hari Selasa di Masjid As-Sofia, kajian dengan Majelis Taklim As-Sakinah. Judulnya perempuan yang doanya mustajab. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya atau tidak? Tenang gak hatinya? Bisa diamalkan? Mudah-mudahan ya, pulang dari sini lebih tenang dan Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Kita sebelum berpamitan, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita di siang ini dari pagi sampai siang menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.